Oke, halo semuanya, ketemu Miki Minas lagi saya merasakan. Di video kali ini kita akan bikin tutorial lagi, dan tutorial kali ini tentang mobil Kijang Innova Zenix Hybrid tipe G 2.0 tahun 2023. Dan ini mobil punya masih dinamis yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Di bagian setirnya ditambahin bedo shift dan juga cruise control. Kalau kalian udah nonton videonya, silahkan klik video di pojok kanan atas video kaliannya di sini. Oke, ini Nicki Minaj. Kita langsung mulai aja, kita nyalain dulu mesin mobilnya dulu. Berarti ini dia kuncinya seperti itu. Presis kuncinya Fortune, Alphard, Camry, Foxy dan Pajero yang lain. Berarti kita tinggal tekan pedal rem, baru tekan tombol 1 di sini. Engine stop nih. Oke. Mesin mobil udah nyala, kita langsung mulai aja. Jadi kalau Innova itu sebenarnya Toyota sekarang hampir semua transmisinya bentuk kayak gini. Nah, maka dia sequential, bukan straight lagi kayak Toyota zaman dulu. Nah, sekarang ini dia sequential nih, karena dia dibatasinya oleh ini. Belok-belok gini ya, kalau buitnya transmisi ular tangga. Karena dia dibatasinya belok-belok. Oke, kita langsung mulai aja. Di paling atas nih dia ada P. P ini fungsinya untuk parking. Jadi ketika kalian sampai tujuan, kalian mau pingin tinggalin mobil itu, kalian pindahin tuasnya di P, kalian pindahin ke P. Kemudian di bawahnya P itu ada R. R ini untuk reverse, jadi untuk atre. Cara pindahinnya dari P ke R itu kita harus tekan pedal gas rem dulu. Sudah tekan pedal rem, kita ke kiri, baru turun ke bawah sekali. Dan ini saya mundurkan ya. Nah, sekarang posisinya sudah di R atau mundur, dan akan muncul di sini ada kamera mundurnya ya. Oke, kita balikkan lagi ke P, pencet tombol alot lagi. Di bawahnya R ada N. N itu netral, dipakai ketika kalian berhenti sebentar atau lagi macet-macetan, karena mobil itu belum ada fitur auto hold. Jadi kalau ketika macet-macetan kita tetap di dalam posisi jalan, itu akan transmisi akan nyuruh mesin untuk jalan terus. Nah ya, di sini akan diselesaikan untuk buat mounting engine mountingnya tuh aus. Ketika engine mounting itu aus, itu akan menyebabkan kasar ketika pindahin gigi. Jadi mungkin dari hal itu kita lagi dari sisinya dari D ke N, ketika lagi macet atau ketika lagi berhenti dalam waktu yang lama gitu ya. Cara pindahinnya gampang banget, harus ke R dulu, dari R ke N kita ke bawah sekali, 2 kali. Nah, sekarang posisinya sudah di N netral. Kemudian di bawah netral itu ada D. D itu adalah drive. Jadi ketika kalian mau jalan di gigi 1, kita pindah tuasnya ke D. Cara mindahinnya N ke D langsung banget, gak perlu tekan pedal gas lagi. Kalau amannya kita harus tekan pedal gas, karena mobil matic kalau kita nggak injak tekan pedal gas itu dia udah jalan. Nah, pindah langsung aja ke bawah, karena sudah di kanan kiri ke bawah. Nah, sekarang posisinya sudah di D. Akan muncul di sini. Akan muncul di MID nih, huruf D ya. Jadi karena Innova Zenix Hybrid yang udah Trictronic itu bisa matic, yang bisa manual. Jadi di sini untuk manualkan juga. Nah, itu S. S itu untuk sport. Jadi ketika cara pindahinnya dari D kita ke kananin. Nah, kalau Toyota itu otomatis kalau dia ke S, dia ada di S4. Nah, nah, S itu digunakan ketika kalian ingin mengubah mobil ini dari matic menjadi manual. Jadi kalian bisa atur giginya dari sini ke bawah itu kurangin gigi. Nah, ke atas itu tambah gigi sampai gigi 6. Nah, akan muncul di MID itu. Ke bawah itu kurangin gigi. Ya, ke atas itu tambah gigi. Plus gigi sampai gigi 6. Nah, itu jadi S itu ketika kalian mengoperasikan mobil matic ini menjadi manual. Jadi enak lagi kalau mobil matic sudah dimodifikasi yang sudah ada bedo shiftnya yang di sebelah kiri dan kanan setir ya. Nah, ini kanan untuk plus sampai gigi 6 ya. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu ya.
untuk pengoperasian dari tuas transmisinya. Kalau ada yang mau belum jelas silakan mau pertanyaan lagi. Dan kemudian di mobil Innova itu sudah ada model berkendaraannya, yaitu ada Eco dan juga Power Move. Eco ini digunakan ketika kalian dengan hemat, kalian mau nyalai irit-iritkan bahan bakar gitu ya, kalian memakailah mobil Eco Mode itu. Nah kalau kita cek itu maka akan muncul di sini. Nah kalau Eco-nya kita lepas dia kayak gini. Kalau Eco-nya kita mau aktif dia kayak gini. Nah Eco Mode itu jadi mobil Kijang Innova Zenix Hybrid atau ECU nya akan membaca, dan untuk perpindahan giginya di RPM rendah, dan juga transmisinya menyesuaikan untuk berkendara secara irit ya. RPM nya selalu direndah gitu ya, supaya bahan bakarnya itu irit, efisiensi bahan bakarnya itu bagus itu kalau di Eco Mode. Dan kemudian satu lagi ada lagi Power Move. Power Move ini dia akan berubah dari RPM nya akan main di RPM tinggi, dan sehingga kalau kita tekan pada gas sedikit aja kita udah mendapatkan torsi atau tenaga yang kita inginkan. Tapi kalau ke sekuensinya, kalau kita pakai Power Move ini bahan bakarnya kan akan boros. Nah jadi fungsinya itu dari Eco Mode dan juga Power Move. Kalau kita nggak pakai dua-duanya, kita langsung pencet aja. Nah ini sekarang lagi di Power Move nih. Nah kita mau aktifin, kita langsung pencet ini Power Move. Nah itu ada pijit, maka di sini akan nyam. Nah itu berkendara secara normal. Dan kemudian untuk parking brake rem tangannya itu dia masih pakai riris ya, parking brake nya riris, kita pijit turun, tarik ke atas. Nah ini yang salah maksudnya, katanya apa namanya, parking brake itu ngaktifin ririsnya harus dipencet ininya, itu salah. Parking brake itu ngaktifinnya nggak usah dipencet ininya. Jadi kita tahu seberapa levelnya kita aktifin parking brake, ya kan? Kalau normalnya sih 5 sih ya, 5 kali bunyi start gitu ya Nicki Minaj. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa namanya sih gini. Tapi kalau mobilnya udah mulai lama, ini lebih dari 5. Ini bisa ditekan ke atas ini rupanya ini. Tuh. Ini kan normalnya dari 5. Kalau lebih dari 5 ini harus masuk bengkel showroom, harus di servis kan ya, atau ganti kampas yang belakang. Tapi karena rem tangan itu parking brake itu yang di kampas yang belakang. Oke, kita balikkan lagi ke P. Oh iya, pasti ada banyak lagi. Gimana caranya parkir parada untuk mobil Kijang Innova Zenix Hybrid itu? Nah, parkir parada itu adalah parkir di depan mobil orang, dan gimana caranya mobil kita bisa di maju mundurin supaya pindahin gitu ya. Apalagi kalau lagi darurat, biasa kalau di basement mau daily park itu parkir yang masuk ke dalam bawah itu penuh, kita bisa parkir di depan dan mobil kita bisa di maju mundurin supaya orangnya bisa di keluar. Oke, satu lagi, Mbak. Oke, satu lagi. Baru caranya. Kalau di Innova Zenix Hybrid itu sama seperti di Fortune. Ini udah bikin videonya. Jadi ini kita buka dulu kuncinya nih di sini. Nah, kita open. Ini ada cetekan ya. Kita kunci open dulu ya. Aduh, susah. Tar. Balikin. Itu. Nah, itu kunci itu yang keluar dari remote tadi. Nah, ini kita colokin ke sini. Nah, sini. Ya. Jadi ini kondisi mobilnya kan di P. Nah, kalau P itu ban setirnya tuh nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, ini kita matikan mesin kondisi di P dulu ya. Nah, kondisinya kan di P. Nah, sekarang kita pindahin dari tuasnya di P, baru kita pindahin posisi netral. Dan caranya colok dulu. Colok sini, dimasukin ke sini. Nah, udah masuk, kita pindahin tuasnya ke netral, ke belakang. Oke, sekarang posisinya sudah di netral.
Oke, dan mobil itu siap untuk diparkir dan secara paralel. Dan jangan lupa kalau ada di N, parking brake kan di dulu ya. Jadi karena cuma contoh, kita mau aktifin parking brake. Dan kita coba kalau mobilnya itu kita berhenti kita berhenti tuasnya di P, maka itu dadanya bisa di lock. Karena kita kalau berhenti tuasnya di N, biasanya kalau di mobil zaman sekarang tuh antara mesin nggak mau mati, kondisi di N atau pintunya nggak bisa dikunci. Nah, karena kalau kita berhenti tuasnya di P, ini kita bisa pintu lock ya. Kita coba lock pintu. Oke, ini bisa di lock kan? Nah, sekarang kita coba kalau kita matikan mesin langsung di tuasnya di N. Nah, apakah kita bisa langsung kunci mobilnya? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau habis parkir paralel, kita nyalain mesinnya, harus naik ke P dulu atau tetap di N aja? Jawabannya itu sama aja. P sama N itu sama aja. Bedanya kalau P banyak kunci, kalau N banyak bebas, tidak terkunci. Apakah kita langsung nyala aja dari posisinya N? Posisi netral kita langsung nyala aja. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita ke P dulu, kita ke N. Ini kita di D dulu. Jadi solar, mesin mobilnya kan baru jalan. Ini kita taruh ke N. Nah, ini kita mati mesinnya. Apa yang terjadi lakukan? Ya, oke. Ya, Biasanya kalau kita buka pintu dia langsung bunyi warning. Shift to P before exiting icon. Oke. Kalau kita matiin posisi di P, dia akan muncul warning dan nggak bisa di lock ya pintunya. Dia nggak bisa lock karena dia akan bunyi warning. Oke, seperti itu. Jadi kalau parkir paralel, kita harus pindahin dulu atasnya ke P. Baru kita coloknya pakai ini. Seperti tadi. Setelah udah pindah ke N, baru pindah ke N, boleh mesinnya. mati mesin kondisi di P. Seperti itu, oke? Nah, Cip. Jadi mungkin seperti itu aja ya transisi dari Innova Zenith Hybrid tipe G2.0 tahun 2023. Untuk tahunnya belum muncul lagi Innova 2.4 lagi pengoperasian dari Innova Zenith Hybrid. Kalau ada temannya mau punya saran atau mau nambahin tentang bagaimana cara mengoperasikan transisi dari kijang Innova Zenith Hybrid, silahkan komen di bawah. Kalau ada teman-teman yang mau request mobil apa lagi, boleh bikin tutorial lagi, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah nonton, Mickey Minaj, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.